Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hari yang begitu indah, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama. Kami mau datang Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Karena hidup kami hanya bagi Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Ini setiap sidang jemaat mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Kau kebenaran,
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum pada pagi hari. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah ada Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas, sukacita, penghiburan, pengharapan daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji muliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami dapat menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudari kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan pada kesempatan hari ini kita mau bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan karena kita adalah orang-orang terpilih dan dipanggil untuk pekerjaan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Dari
yang berat buat Tuhan kita tidak patut ragu lagi karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan setiap kita. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi, tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Kesungguhan hati kita ya Bapak Ibu Saudara. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menjadi bejana yang siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap menjadi bejana yang dibentuk oleh kebenaran firman. Bagaikan rojana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Heri. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Inilah kerinduan setiap kami untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Tidak gampang, tetapi kami yakin dan percaya kami mampu menghadapinya karena Engkau ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami untuk kami duduk dengan diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk masuk dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan akan kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani. Luar biasa. Shalom. Sudah sedikit lebih segar ya dari biasanya karena kemarin sudah hujannya juga lumayan, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara akan disegarkan juga oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya tadi nyari-nyari Pak Daniel di mana gitu. Kemarin kami mendampingi beliau, ada satu tim untuk apa itu namanya, ibadah kematian ya Pak ya, pemakaman. Jadi saya menghitung ada 4 kali mungkin, 4 kali ya Pak Daniel khotbah di. Saya mikir ya temanya apa wae gitu. Nggak mungkin akan sama karena yang menghadiri mendengarkan itu orang yang sama terus, dan yang meninggal juga sama gitu ya. Jadi saya mikir ini luar biasa gitu ya. Dan ketika beliau duduk di sini, main musik juga gitu ya. Kemudian juga ketika kita ngobrol di dalam perjalanan naik mobil itu, ternyata juga ada profesi yang lain yang katanya itu membuat bakoh perekonomiannya gitu ya. dulu. Tapi katanya sudah ditinggalkan. Artinya apa? Kalau melihat seperti itu sebenarnya Bapak Gembala sudah bisa apa saja gitu ya. Jadi keberadaan yang mungkin menjadi dalam tanda petik tidak perlu, tetapi kalau kita melihat bagaimana ini bukan berarti nanti Bapak Gembala akan besar kepala, tidak ya. Cuma saya menyampaikan kemarin khotbah 4 kali di satu acara yang orangnya sama terus, sing mati ya kuwi meneh gitu ya, dari sana ke situ juga.
dan bisa mengerjakan gitu ya. Tapi saya yakin kenapa beliau melibatkan banyak orang untuk bisa berdiri di sini, melibatkan rekan-rekan jemaat semua untuk menjadi satu kepanitiaan, mengurus beberapa hal. Tidak mungkin kalau beliau sendiri akan melakukan itu. Habis rene langsung rene, barene, terus sebelah kanan, rampung, langsung di luar. Beliau nyalami dan sebagainya. Tidak mungkin bisa. Mungkin pada suatu saat bisa, tapi suatu saat tertentu beliau tidak bisa. Kayak kemarin kita bergantian untuk berjibaku gitu ya. Kalau istilah saya, Pak nanti sore khotbah loh Pak. Wah iya ya gitu ya. Akhirnya kami gantian di Kartasura. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita terhimpun di dalam MCC ini, kita saling bahu-membahu. Karena pekerjaan Tuhan itu besar gitu ya, tidak mungkin dikerjakan 1, 2, 3 orang. Tapi kalau kita terlibat di dalamnya semua, itu akan berjalan dengan luar biasa. Tantangan akan terus ada. Kenapa? Karena kita ada dalam satu himpunan ini, bukan orang-orang yang mati, tetapi orang yang hidup. Dan orang yang hidup itu saling bersinggungan satu sama lain. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mau mementingkan orang lain, bagaimana kita memberi kesempatan orang lain, bagaimana kita mau mengutamakan orang lain, itu tidak gampang. Tetapi kalau itu tidak gampang berarti bisa dilakukan. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri setiap kita yang memampukan kita untuk bisa bersinergi dengan yang lain. Saya kemarin memikirkan sepanjang perjalanan itu, kesel ya, saya pulang dengan istri saya, Pak Dan mau yang papat gitu. Bayangkan kalau 4 kali di 2 hari itu tidak gampang. Temane loh sing angel. Temane yang sulit. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara kita berhimpun di MCC ini, ada begitu banyak kemampuan-kemampuan, karunia-karunia yang Tuhan tempatkan di sini dan kita saling mengisi. Kita akan buka di Roma 12 ayat 3 sampai 8, ini menjadi ayat mas kita sepanjang bulan ini. Tema kita masih tetap sama, panggilan Tuhan. Bapak Ibu senang enggak mendapat panggilan Tuhan? Dipanggil Tuhan? Ada berbeda loh ya. Berbeda loh ya. Kalau memaknainya, kalau kemarin panggilan Tuhan itu yang Pak Daniel boleh artikan di sini adalah peran yang telah Allah taruhkan dalam hidup seseorang untuk melayaninya dan hidup sesuai dengan rencananya. Ini kemarin arti dari panggilan Tuhan. Tapi kita buka dulu di Roma 12 ayat 3 sampai 8. Saya akan mulai dari ayat yang ketiga, saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama baca ayat yang genap. Roma 12 ayat 3 sampai 8 begini bunyi firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Tema kita adalah panggilan Tuhan. Arti dari panggilan Tuhan itu adalah peran yang telah Allah taruhkan dalam hidup seseorang untuk melayaninya dan hidup sesuai dengan rencananya. Jadi
dari Allah, untuk Allah, dan kembali ke Allah semuanya. Jadi tidak ada bagian kita yang ada di dalam sini, bagian kita hanya apa? Menanggapi, merespon. Dan itu pun adalah terserah kita. Artinya ada hak bebas kita untuk kita tidak menanggapi panggilan Allah. Tetapi pada prinsipnya bahwa panggilan Tuhan itu adalah semuanya itu berasal dari Allah. Inisiatif Allah sendiri untuk Allah dan untuk rencananya Allah. Ketika manusia Adam dan Hawa, sebenarnya ketika mereka sudah ada di dalam Taman Eden dan di situ ada hubungan yang baik dengan Allah, semua sudah sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kerinduan Allah, sesuai dengan maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi karena ada dosa yang mereka memilih untuk berbuat dosa, akhirnya mereka harus keluar dari rencana Allah. Mereka harus keluar dari apa yang Allah inginkan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya itulah yang namanya jatuh dalam dosa. Bahwa seseorang pribadi ketika dia tidak tepat sasaran seperti apa yang Allah inginkan, itu adalah salah satu definisi dosa. Jadi kalau Adam dan Hawa sebenarnya sudah ada dalam on the track-nya Allah, diciptakan Allah, diberikan lingkungan yang memadai untuk mereka bisa hidup, tapi mereka memilih untuk jatuh dalam dosa, pada akhirnya mereka terhilang dari rencana Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini, atau dulu ketika pertama kali belum percaya, panggilan itu diberikan kepada kita. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi umat percaya pada Dia. Mungkin ada yang dari kecil sekolah minggu, ada yang dari kecil mungkin adalah sudah keluarganya Kristen dan sebagainya. Atau juga orang-orang yang dari awal memang belum Kristen, belum orang percaya. Panggilan masing-masing kita berbeda kondisi kita. Tetapi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa panggilan Tuhan itu tidak ada prasyarat. Tidak ada syaratnya. Untuk siapa? Untuk semua orang. Yang kedua, tidak berdasarkan bagaimana diri kita. Yang ketiga, itu adalah haknya Allah untuk memanggil kita, terserah Allah. Jadi tidak ada, kalau kita ketika melamar pekerjaan dan kita dipanggil untuk wawancara, pasti ada syaratnya. Paling tidak kemungkinan adalah pendidikannya minimal SMA atau sarjana. Kalau sarjana, IPK-nya kalau IPA itu boleh 2,8. Tapi kalau IPS paling enggak 3 ke atas IPK-nya. Ada syaratnya. Ada yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dia dipanggil wawancara dalam perusahaan mendapatkan pekerjaan. Umur minimal 30 tahun untuk bisa melamar, dipanggil di situ. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Tapi panggilan Tuhan itu tidak ada syaratnya bagi kita. Hanya mau atau tidak. Seringkali kalau dimudahkan oleh Tuhan seperti itu sebenarnya, kita itu malah kayak wegah gitu ya, emoh. Katanya kalau sesuatu itu gratis biasanya tidak berkualitas. Beda kalau dengan Allah. Karena ini memang haknya Allah, memang inisiatifnya Allah. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kondisi keadaan kita. Allah tidak mensyaratkan sesuatu untuk dia menyampaikan panggilannya kepada kita. Dan kita akan lihat beberapa macam panggilan yang saya coba dapatkan di Roma 12 ayat 3 sampai 8 ini. Ada 5 atau 6, tapi saya usahakan jam 9 selesai. Nanti diingatkan ya Pak ya, selesai ya. Karena kalau ngomong suwe ya saya tidak bisa gitu. Karena ya hanya ini materinya gitu ya. Kalau Pak Daniel kan memang materinya memang banyak detail gitu ya. Panggilan Allah untuk kita yang pertama. Panggilan Allah untuk kita yang pertama adalah panggilan untuk menerima anugerah keselamatan. Kan saya bacakan di ayat yang ketiga.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Panggilan Allah yang pertama untuk kita adalah panggilan untuk menerima anugerah keselamatan. Ini di Alkitab versi mudah dibaca, Allah telah memberiku anugerah yang istimewa. Bahasa aslinya adalah karis, yang artinya adalah anugerah keselamatan yang dibawa kepada manusia oleh Yesus Kristus. Jadi ini adalah panggilan yang pertama yang pasti diberikan kepada kita. Ingat tadi saya bilang bahwa saya tidak tahu bagaimana Allah memanggil Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang percaya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Ketukan Allah itu diberikan kepada setiap orang. Karena Allah rindu orang itu kembali kepada panggilannya untuk sesuai dengan rencananya. Semua orang jatuh di dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah berinisiatif. Dia mengetok setiap kita, dia memanggil setiap kita yang saat itu mungkin belum percaya kepada Tuhan, yang berbuat dosa, yang jatuh dalam dosa. Jadi harusnya tidak ada yang bilang, aku tidak pernah kok diketuk pintu oleh Allah. Aku tidak pernah kok, aku diberitahu bagaimana itu juru selamat. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami itu. Kapannya mungkin lupa, mungkin tidak tahu. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, karena ada di tempat ini itu, kalau tidak Roh Kudus yang mendorong kita tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara. Tahu-tahu ada supir angkot melebu sini. Enggak bisa. Memang mudah masuk ke sini kalau lewat dari jalan depan itu mudah. Angkot mandek, di shelternya itu turun tiba-tiba masuk ke sini. Mau apa Pak? Mau ikut ibadah. Orang yang tahu-tahu datang ibadah, siapa yang mendorong orang itu? Apakah karena mobilnya itu menggok itu ngiwa terus gitu ya? Tidak mungkin. Itu adalah Roh Kudus. Artinya ketika Bapak Ibu Saudara datang pada saat ini adalah karya Roh Kudus yang memimpin kita untuk kepada kebenaran. Bahwa kebenarannya adalah Bapak Ibu datang ke tempat ini untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Jadi panggilan yang pertama yang dilakukan oleh Allah adalah Dia memanggil kita untuk menerima anugerah keselamatan. Dan kita sudah mendapatkannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Artinya ada kepastian keselamatan yang Tuhan berikan. Kita tinggal, ya Tuhan aku menerima. Dan anugerah itu tidak berdasarkan bagaimana diri kita. Tidak ada syarat apapun untuk menerima anugerah panggilan yang pertama ini daripada Tuhan. Itulah haknya Tuhan. Dia memilih. Dia boleh memanggil seseorang, itu adalah haknya Tuhan. Memang hak kita adalah boleh menolak itu, silahkan menolak. Boleh saja menolak. Yang kedua, panggilan Allah yang kedua. Setelah kita dipanggil untuk menjadi orang percaya dan kita menanggapi, merespon dengan iya, kita masuklah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Tapi tidak cukup itu. Allah memanggil yang kedua berikutnya adalah panggilan untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang yang lain. Jadi ketika Allah yang pertama memanggil kita untuk menjadi percaya. Yang berikutnya adalah Allah memanggil kita untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, tidak bisa hanya berdiri sendiri di rumah. Saya seringkan kemarin di Oikos Kartasura bahwa kami punya teman, itu gara-gara pandemi dia online terus Pak. Online terus. Pandemi berakhir, masih tetap online. Ibadahnya online di rumah. Jadi dia di rumah, online Pak. Ayo Pak, neng gereja ngendi sing cedak gitu ya. Jadi berhimpun. Karena beliau kalau Sabtu Minggu itu seorang diri. Anaknya yang dua pergi ke rumah neneknya, dia di Dura sendirian, orang cowok.
Aku ijik nyaman online Mas. Oke, ya bilang gitu ya. Online. Pak, kowe pas lara lah sing nilai ora ono lho, Pak. Ku sing ndongake kowe ora ono lho, Pak, ora ono kabar tahu-tahu. Jenengan misalkan sakit, siapa sing nilai, Pak? Ayo Pak teko gitu ya. Enggak harus di tempat saya. Saya memang ngajak ke sini ya, pernah datang 1 kali ke sini. Tapi musik Mas, musik sampai hari ini. Saya pikir kita enggak bisa ya, kita makhluk sosial. Kita sepakat itu. Ning omah memang penak ibadah di rumah. Karo ngombe, karo mangan, karo apa penak. Ora tidak ada potensi untuk bersinggungan dengan yang lain. Tidak ada potensi untuk disakiti oleh orang lain. Tapi yang dewe terus suwe-suwe stres Bapak Ibu Saudara. Ingat orang-orang yang stres gitu ya, itu senangnya mendewe ya. Mendewe. Saya senang lihat YouTube Sinau Urip. Itu ada seorang yang relawan untuk ngopeni orang-orang yang ODGJ ya, namanya Mas, bukan Mas Januar Adi ya, tapi Mas Adi. Pak Adi namanya. Ya lulusan ITB kalau tidak salah, tapi mau mendedikasikan hidupnya untuk itu. Kebanyakan mesti apa tadi? Mendewe, dewean. Ada seorang anak yang, ya maaf ini ya, bagi anak-anak muda yang seneng main game gitu ya. Yang juru kamar ya mau main game, luput-luputnya trading gitu ya. Ketika kami diminta melayani di daerah Mojosongo, anak itu keluar gitu ya, Pak tunggu ya Pak, baru mandi, cowok. Mandi cowok itu 1,5 jam. Bayangkan 1,5 jam, mungkin awalnya dari kayak saya ini mungkin putih banget. Kayak Mbak Putri atau kayak Mbak Lisa gitu ya. Ketika kalau memang putih tapi pucet gitu. Ini Pak senengannya main game Pak. Senengannya trading, dulu trading, ada trading gitu. Ketika keluar itu, gondrong kriwil, mungkin gondrong kayak Mbak Gita ya. Tapi cowok Pak, gondrong gitu keluar pakai kacamata, ya memang lemu gitu ya, putih banget, tapi pucet Bapak Ibu Saudara. Tidak ada teman, orang dekonco, tidak bersosialisasi. Bayangkan kalau kita sebagai orang percaya tidak bersosialisasi di gereja, di komunitas, apa yang terjadi? Apa-apa digagas dewe, mumet yang ngombe obat dewe, madang-madang dewe, loron ili-ili dewe. Kan rapenak ya Pak ya, rapenak. Saya bersyukur ada dalam himpunan orang-orang percaya. Jadi ketika saya mulai oleng gitu ada yang ngilik. Kalau oleng siapa sing ngilik gitu? Enggak ada. Saya bilang, Pak, ayo Pak, ini kembali ke teman saya lagi. Ya Mas, nanti ada waktunya. Waduh, mungkin dia akan bilang, sebentar Mas, nunggu kairos Tuhan. Waduh, saya bilang, kairos Tuhan, wis kat wingi-wingi. Saya bilang, kuwi kronosmu, saya bilang. Apa Mas kronos? Ya waktumu kuwi jenenge kronos, saya bilang gitu. Mari Bapak Ibu Saudara, panggilan yang kedua ini sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi saya tidak ngajari bahwa jangan bersalahlah ketika tidak datang kerja, tidak loh ya. Itu berarti saya kan mengintimidasi Bapak Ibu Saudara. Kalian bersalah kalau tidak datang ibadah di gereja saat ini. Salah, udah. Karena itu kebutuhan kita sebenarnya. Kita harus berkomunitas, kita harus berjejaring, kita harus boleh saling bertemu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling bersimpati, berempati. Itu adanya ketika kita bersama-sama dalam satu komunitas. Ini panggilan Tuhan untuk kita. Karena apa? Di dalam panggilan untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus ini, ada kesatuan spiritual, yaitu di dalam Kristus. Satu di dalam Kristus. Jadi yang menyatukan di sini itu bukan karena sekedar MCC saja. Bukan karena hari ini seragamnya abang kabeh gitu ya. Sampai soundman saja abang gitu ya. Sampai jemaatnya juga abang. Ya, bukan. Warna-warna yang lain juga menjadi satu dalam MCC ini. Tapi yang lebih lagi bahwa kita itu satu di dalam Kristus. Kalau ditanya, kamu adalah orang Kristen. Mbak Dita orang Kristen, Mas Gilang orang Kristen. Berarti Mbak Dita dan Mas Gilang adalah satu tubuh, saudara seiman. Jadi kalau yang pertama kita dipanggil untuk menerima keselamatan, yang kedua kita dipanggil oleh Tuhan untuk merespon menjadi satu tubuh
di dalam gereja, di dalam komunitas orang-orang percaya. Tidak sekedar Tuhan memanggil kamu selamat, sudah selesai. Dia di dunia, kan di dunia ya, wis dhewe mung meneng to nang omah gitu, enggak. Harus apa? Harus berhimpun, harus menjadi satu tubuh Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara dan saya, kenapa saya selalu bilang saya juga bagian dari yang mendengarkan firman ini. Kalau bersama-sama itu potensi padu ada enggak? Ada. Potensi bergesekan besar. Saya mikir Tuhan kok harus menempatkan saya di sebuah komunitas, di sebuah gereja. Ya memang itu ada potensi seperti itu. Tapi itu kan pilihan kita. Kalau teman saya enggak mungkin punya potensi padu. Padu dhewe karo tabletnya ya bisa. Nendangi montore rusak terus gitu kan enggak bisa. Tanemane dipeceli kabeh karena anyel. Ngapa Pak anyel? Karo sapa? Diriku sendiri. Wah, lah ngapa anyel? Aku kok ngene lho. Piye lah kowe dijak ya ora gelem saya bilang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, berhimpunlah dalam satu tubuh Kristus. Karena yang mengikat kita itu bukan sekedar seragam sing padha. Bukan karena merek gerejanya sama, tetapi terlebih lagi di situ adalah Kristus yang mengikat kita satu sama lain. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu ada terhimpun dalam MCC ini. Jadi Bapak Ibu Saudara menanggapi panggilan kita. Dan di dalam tubuh Kristus itu ada apa? Ada relasi, ada hubungan. Tidak mungkin kita duduk selesai pulang gitu, mengkoyo robot, dengarkan khotbah, nyanyi, angkat tangan, rampung. Tidak mungkin kan? P Mas Gilang kabare, P Mbak Dita kabare, P Mbak Marta kabare. Kan kita saling ngobrol ya. Wah suara raketok ning ndi Mbak? Wah ini lagi bangun rumah Pak gitu ya, harus fokus dan sebagainya. Wah iya. Misalkan nanti seluf-selufan ya Mas? Nanti loh. Oh, masih lama ya. Tunggu waktunya. Tapi sudah payung kalau orang Jawa bilang itu wis aman. Kalau ngapik-ngapik ke carry. Saya ngapik ke Mas 10 tahun rapi-apik Mas. Wis rata dipikir ya lagi. Utang sijine dong rampung, utang meneh. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau sudah punya rumah ya Mas bilang. Nanti kalau sudah selesai kami diundang Mas, coba ya. Untung jenengan melu loh MCC. Coba ora melu. Sing mbok undang sapa ya? Ya bersyukur kayak gitu. Kalau saya sakit sing nengok ya kanca dhewe, sapa sing nengok? Ra mungkin supir angkutan yang saya tumpangi tiap hari. Pak Heri lara loh, Pak Heri, apa enggak tahu mereka ya. Bersyukur ya, ada dalam satu tubuh Kristus. Yang ketiga, panggilan Allah. Yang ketiga adalah panggilan Allah untuk menjadi anggota seorang terhadap yang lain. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berhimpun dalam satu tubuh Kristus, kita itu kadang-kadang harus tunduk di bawah orang lain. Kita menjadi anggotanya orang lain. Bolehlah kalau saat ini bahwa karena saya adalah seksi dana, saya koordinator sidana, saya adalah memimpin orang-orang yang tergabung dalam dana. Tapi di bagian yang lain saya adalah juga bagian dari panitia Natal yang besar. Ada seksi A, B, C, D dan ada ketua, ada sekretaris. Gampang enggak tunduk di bawah orang lain? Angel Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan Pak Daniel itu kan si doa ya Pak. Kan di bawah saya. Saya kan ketua panitia. Tapi belum memilih sendiri loh ya. Terus di saya si doa. Saya wah berarti di bawah saya ini. Tapi ya saya sungkan nyuruh-nyuruh ya. Tapi yang nyuruh bukan saya, yang nyuruh panitia. Karena nanti setelah semua masuk saya akan kirim. Monggo Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dalam seksi masing-masing, siapkan, saya kan ini kan nadanya bukan menyuruh tapi menghimbau ya. Siapkan segala planning dan juga anggarannya. Nanti tolong di hari Jumat sekalian kita berdoa, kita akan rapat gitu ya. Pak dia langsung wah, si ngongkon Mas Heri ya, basah gitu ya. Tapi kan enggak mungkin ya Pak Daniel ya. Kalau lihat wajahnya enggak mungkin. Artinya apa? Kita harus menundukkan diri kepada orang lain. Menundukkan diri pada otoritas orang lain. Yang mungkin orang lain itu kapasitasnya di bawah kita. Angel orang.
Kalau saya bilang angin. Ya tadi tuh loh, potensi-potensi kayak gitu akan ada ketika jenengan dan saya mau merespon panggilan untuk menjadi satu tubuh Kristus. Potensi itu ada. Dan ini panggilan yang berikutnya adalah bagaimana kita mau menundukkan diri menjadi anggota bagi yang lain. Yang lain kita utamakan, yang lain kita lebih pentingkan, yang lain lebih kita berikan porsi daripada kita. Dan itu tidak gampang. Manusia itu ada egonya. Manusia itu pengen menangis sendiri. Itu naturnya manusia kayak gitu. Mau menundukkan diri, menganggap yang lain lebih utama. Dan ini harus rendah hati. Tidak gampang dipimpin oleh seseorang yang lebih muda, yang lebih kecil kapasitasnya, yang kurang dari kita. Tapi kita harus lakukan di situ. Saya belajar banyak di tempat ini. Ketika melihat, ya karena yang dibujuk pimpinannya adalah Pak Gembala ya. Pak Gembala bagaimana dia merekomendasikan seseorang, memberi kesempatan seseorang dan sebagainya, itu tidak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak punya otoritas, mudah. Wirona gitu ya. Bukan punya dia ngatur tidak apa. Tapi kalau dalam tanda petik yang punya adalah seseorang dan dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk masuk lebih dalam, itu juga itu kalau saya bilang sulit. Tapi tetap mari kita lakukan, karena itu adalah panggilan daripada Tuhan. Kita menundukkan diri di bawah orang lain, di bawah otoritas orang lain. Mungkin di bagian yang lain kita adalah pemimpinnya. Bayangkan kalau dia adalah pemimpin di bagian A, tapi dia adalah anggota di bagian B. Ini namanya konflik interest, Bapak Ibu Saudara. Aku pemimpin loh. Kok saiki aku jadi dipimpin? Dan orangnya adalah yang dia pimpin adalah orang yang memimpin dia. Itu tidak gampang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita respon panggilan Tuhan ini. Tapi jangan takut, Tuhan nanti akan berikan kelengkapan untuk kita bisa menjalani setiap panggilan tadi. Yang berikutnya, yang keempat, ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Panggilan yang keempat adalah panggilan Allah untuk menerima karunia rohani. Setiap kita diperlengkapi dengan karunia rohani untuk bermanfaat dalam tubuh Kristus. Masing-masing pasti diberikan sebagai kelengkapan sebagai orang percaya. Artinya ketika Allah memanggil kita untuk berhimpun dalam satu tubuh Kristus, dia tidak sekedar memberikan perintah panggilan itu, tapi juga dia melengkapi setiap kita agar kita bermanfaat di dalam tubuh Kristus. Diberikan minimal satu dan kadang-kadang banyak orang lebih dari satu. Istilah HP sekarang multitasking ya Pak. Iso apa-apa. Tapi ingat, yang sing iso apa-apa kuwi dinggo terus, kobong HP ini. Artinya kalau orang-orang multitasking itu terus dia melakukan yang dia lakukan dan tidak melibatkan orang lain, ya kesel minimal. Pedot gitu, pikirannya pedot bisa. Karena dia baru iki ngene, mikir ini. Yang keempat ini adalah bahwa kita itu dipanggil Allah untuk menerima karunia rohani, spiritual gift. Diberikan pada setiap kita. Tentunya kita harus mau menerima ini, harus merespon ini. Karena ini penting untuk kelangsungan tubuh Kristus, agar kita itu bisa berkontribusi dalam tubuh Kristus. Tidak ada besar kecil kalau namanya kontribusi. Tidak ada besar kecil kalau namanya kita bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena manfaat yang kita berikan kepada tubuh Kristus itu adalah penting. Kalau tanpa kita berkontribusi, ada yang kurang dalam tubuh Kristus. Saya pernah sampaikan, kita dalam satu tubuh ini adalah kayak pasal besar gambar gitu ya. Dibuat pasal-pasal. Mungkin bagian saya adalah di pojok kecil. Tapi kalau itu hilang satu, itu bukan utuh namanya gambarnya. Setiap kita pasti diberikan kelengkapan untuk menjadi bermanfaat dalam tubuh Kristus. Aku hanya seperti ini, aku hanya duduk diam di gereja, tidak melakukan apa-apa.
tapi aku hanya bisa berdoa. Itu malah lebih penting. Itu malah penting bagi kita. Mari kita berkontribusi masing-masing. Ada karunia rohani yang Tuhan berikan pada setiap kita. Nanti khotbah yang lalu sudah dijabarkan tentang karunia ini, itu banyak sekali gitu ya. Ada 7 atau berapa yang disampaikan. Sudah bisa melihat, kalau kita tidak tahu karunia nanti bisa telepon Pak Dania. Kemarin disampaikan ya, kemarin waktu di Kartosur juga ada yang sampaikan itu, terus dibahas di Ngipang juga. Oh karunia aku ini Pak, kok aku senang banget ini ya. Kok saya punya passion kalau melakukan ini ya. Nah berarti itu. Saya tuh sering Pak, didatangi orang minta petunjuk. Berarti karuniamu dukun, oh bukan. Memberi nasihat. Ada orang kalau saya menegur teman saya itu dia itu tidak marahi Pak. Ya karunia menegur atau melayani dan sebagainya, diakonia dan sebagainya. Masing-masing pasti punya. Hanya mau tidak kita menerima panggilan ini. Dipanggil oleh Tuhan itu pasti diperlengkapi, jangan takut. Pasti kita bisa berkontribusi dalam gereja ini. Apapun bagian kita, tidak ada besar kecil. Yang penting adalah ini harus berfungsi dengan baik. Jangan sampai berdiam diri. Menengtok nang gereja. Iman-iman. Sudah ada tadi berapa panggilan 1, 2, 3, dan 4. Sudah menjadi orang percaya, sudah berhimpun, sudah menjadi bagian dari yang lain. Kita diberikan karunia juga setiap kita. Mari kita berkontribusi buat gereja, buat tubuh Kristus. Panggilan Allah untuk kita yang kelima. Ayat 7 dan 8, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, baiklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi karunia yang sudah diberikan pada kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Panggilan untuk melakukan fungsi dan perannya dengan penuh tanggung jawab sesuai karunianya. Jadi kalau kita yang diberikan karunia masing-masing berbeda tadi, mari kita aplikasikan dalam tubuh Kristus. Kalau tidak kita lakukan, kalau saya bilang itu hal yang dosa. Karena tujuan Allah diberikan karunia pada kita adalah untuk berkontribusi dalam tubuh Kristus. Mari kita melayani apa yang kita bisa. Mari kita melakukan karunia kita. Dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Kalau ditanya, Mas Yunat itu karunia apa Mas? Apa sih yang menonjol dari dirimu? Apa Mas? Oh enggak ada. Saya tahu dia rendah hati kan, dia bilang enggak ada. Itu kan rendah hati ya, berarti ya enggak ada. Kalau ada berarti tinggi hati, ya tidak maksudnya. Pasti kita ada. Coba cari Mas Yunat. Nanti ketemu dengan Pak Daniel lagi. Dia. Setiap kita pasti punya. Hanya mau enggak kita melakukan fungsi dan peran kita dengan penuh tanggung jawab. Terakhir, hal yang penting dari semua panggilan tadi. Saya rindu semua panggilan tadi. Panggilan mendapat anugerah tadi. Panggilan untuk dalam satu tubuh Kristus. Panggilan untuk menjadi anggota seorang terhadap yang lain. Panggilan untuk menerima karunia rohani. Dan panggilan untuk berfungsi dengan penuh tanggung jawab. Itu semua kita merespon untuk mengiyakan panggilan itu. Tapi ingat ada hal yang penting, yang terakhir. Pentingnya kerendahan hati. Menilai diri kita dengan bijaksana. Oh saya seperti ini, tapi saya tidak boleh berambisi, tidak boleh mempromosikan diri. Aku loh iso koyong ini, tolong aku dinggo. Saya dulu punya teman hamba Tuhan gitu, lari-lari mendekati saya. Mas, aku iso apa wae lho Mas? Dalam hal acara, aku kok ora dinggo ya Mas? Waduh, saya tidak tahu ya. Mempromosikan diri kalau saya ya jangan gitu ya. Harus rendah hati. Tuhan mencontohkan. Yesus mencontohkan dia mau turun ke dunia, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, jadi sama dengan manusia. Untuk apa? Melakukan rencana Allah untuk keselamatan manusia di dunia. Tuhan sudah mencontohkan diri kita. Hal yang penting berikutnya adalah pentingnya kesatuan dalam pelayanan. Saling mengapresiasi,
keberbedaan sebagai modal yang luar biasa untuk memasukkan tubuh Kristus dan juga untuk kerelaan untuk dipersatukan dengan yang lain. Jadi dari 5 panggilan tadi yang sudah saya sampaikan tadi, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon dengan bilang, ya, saya mau, saya merespon panggilan Tuhan. Tetapi ingat, ketika jenengan merespon dan mau tadi, harus didasari dengan apa? Kerendahan hati. Didasari dengan bahwa kita lebih mementingkan kesatuan, mementingkan kesatuan di dalam pelayanan kita, di dalam tubuh Kristus ini. Jadi akan sangat menyenangkan ketika dalam tubuh Kristus saling mengisi. Keberagaman kita adalah modal yang luar biasa, keberbedaan adalah modal yang luar biasa. Bukan adalah pemicu pecah, pemicu untuk kita bergesekan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, dimanapun Tuhan tempatkan, kalau saat ini di MCC, kita boleh bersinergi, boleh bersama-sama, merespon panggilan Tuhan, mengiyakan panggilan Tuhan, tapi didasari dengan kerendahan hati, kerelaan untuk bersatu di dalam pelayanan. Bila firman Tuhan ini akan mengingatkan pada setiap kita, menolong kita, bahwa kita terhimpun dalam satu tubuh Kristus. Kerendahan hati sangat penting untuk kita boleh lakukan di dalam kita bersama-sama hidup dalam satu tubuh Kristus. Dan semuanya kembali untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan Tuhan. Agar kita boleh berada dalam rencana Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini bila firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Mengingatkan setiap kami, untuk kami boleh merespon panggilan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dari ketika kami belum percaya, ketika kami harus masuk dalam tubuh Kristus, ketika kami harus menjadi anggota bagi yang lain, bahkan ketika kami harus menerima karunia rohani, bahkan ketika kami harus berperan dengan penuh tanggung jawab dengan karunia yang Tuhan berikan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani panggilan-panggilan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh merendahkan diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami rela menjadi satu dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan kepada Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa perlu kita menyadari bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Heri, bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi satu bersekutu dalam gereja. Dan memang gereja tidak harus di tempat ini, tapi carilah tempat di mana kita betul-betul menemukan rumah. Ya, rumah itu di dalamnya memang ada kasih, rumah itu di dalamnya ada kehangatan. Tapi di dalam rumah juga kita dididik, kita disiplinkan, kita diajari. Sehingga di dalam gereja kita harus bisa memahami bahwa ketika ada konflik, ada gesekan, itu memang sesuatu yang terjadi di mana-mana. Ya, bukan saya membenarkan konflik di dalam gereja ini, tidak, tetapi konflik adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Yang lebih penting daripada memikirkan kenapa ada konflik adalah yang kita pikirkan menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat. Itu adalah hal yang penting. Sehingga panggilan untuk menjadi percaya dan panggilan disatukan dalam tubuh Kristus, kemudian panggilan diperlengkapi untuk berbagai macam karunia rohani. Mari kita betul-betul merespon, ya, bahwa Bapak Ibu Saudara bergereja adalah hal yang baik, tetapi jangan kita hanya datang bergereja untuk rutinitas sebagai orang Kristen, jangan. Tetapi kita bergereja karena saya mau berperan serta, saya mau berkontribusi untuk tubuh Kristus. Ya, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri pagi hari ini. Saya undang pemain musik untuk kita boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama tenang sejenak. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Untuk kita boleh merenungkan setiap firman yang dibagikan pagi hari ini.
Mari kita merenung Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan begitu baik ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Sebab benarlah kata firman Tuhan bahwa bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kita untuk menjadi percaya kepadanya. Dan panggilan, pilihan untuk kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya ini selalu dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan khusus masing-masing. Setiap kita punya peranan, setiap kita punya fungsi. Mari kita berkata kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tuhan mencari orang yang mau. Karena banyak orang yang mampu tetapi tidak mau, tidak rela. Tetapi Tuhan selalu berperkara dengan orang-orang yang mau, orang-orang yang rela untuk terlibat dalam rencananya. Mari kita menjadi orang-orang yang mau, menjadi orang-orang yang rela untuk merespon panggilan Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Mari katakan bersama-sama, lebih dari emas, lebih dari emas, Lebih dari permata, Kau buat aku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia panggilan Amen. surgawi, menjadi terang kasih-Mu. lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia panggilan surgawi, panggilan surgawi, kasih-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama sekali lagi. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, Agung dan mulia panggilan surgawi, kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenung sejenak dan berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai hidupku.
dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahanku, dalam segala keterbatasan, aku mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi satu gereja Tuhan, bersama dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kita membangun tubuh Kristus dalam skala yang besar, tidak hanya dalam bentuk pelayanan di dalam gereja. Kita bisa melayani di sekolah, kita bisa melayani di rumah kita bisa melayani di lingkungan masyarakat kita bisa melayani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita melakukan fungsi peran kita dengan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah ada yang berpikir bahwa saya tidak berguna. Jangan pernah ada yang berpikir saya tidak bermanfaat. Saya tidak bisa apa-apa. Saya orang yang tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Tidak. Setiap kita diperlengkapi dengan kuasa. Bahkan lebih daripada itu, Allah itu sendiri tinggal di dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita ada kuasa yang besar untuk kita melakukan sesuatu. Pertanyaannya adalah apakah kita mau dan rela untuk melakukannya. Saya undang kita setiap hati, setiap masing-masing untuk boleh mengangkat tangan kita dan menaruh tangan kiri kita di dada masing-masing. Seraya kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Pakai aku Tuhan, perlengkapi aku, mampukan aku Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu. Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas. Panggilan yang Tuhan berikan ini adalah panggilan yang mahal harganya, panggilan yang mulia nilainya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melakukannya, kami mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Sebab betapa besar dan mahal dan mulia panggilan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab pada siang hari ini kami beroleh dibukakan rahasia firman Tuhan, bahwa setiap kami dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Kami dipanggil untuk menjadi satu anggota dengan yang lain. Kami dipanggil bahkan dikaruniai, diperlengkapi dengan karunia-karunia khusus, karunia-karunia rohani. Dan kami dipanggil untuk memaksimalkan fungsi peranan kami dalam kemampuan-kemampuan rohani kami itu. Oleh karena itu Tuhan, latih kami, pakai kami, bekali kami Tuhan dengan pentingnya kerendahan hati, dengan pentingnya kerelaan hati, dan dengan pentingnya kesatuan hati, sehingga kami bersama-sama boleh bergerak dengan optimal, membangun tubuh Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terbatas, namun roh Tuhan yang ada dalam diri kami adalah roh Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menolong kami untuk kami bisa maksimal dalam panggilan-panggilan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Heri Sasono
yang sudah menyampaikan benih firman Tuhan. Tuhan berkati dan pakai beliau lebih hari lebih luar biasa, dipertajam, diperlengkapi, dimampukan untuk boleh mengerti isi hatinya Tuhan dan menyampaikan kepada setiap kami. Berkati dalam pelayanannya, bila lewat pelayanannya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa boleh mendengar tentang Kristus. Berkati keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam kerinduannya, dalam pergumulannya. Kami serahkan beliau pribadi sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai lebih hari lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan, setiap pribadi yang sungguh-sungguh menyimak, yang sungguh-sungguh membuka telinga, membuka pikirannya, membuka hatinya akan benih firman Tuhan. Hamba berdoa bahwa berkat ini tidak akan berlalu sia-sia. Tapi setiap hati yang sungguh-sungguh menyimak, mendengar, bahkan terdorong, terbakar hatinya, bergelora untuk bergerak, merespon panggilan Tuhan. Hamba berdoa diberkati dengan luar biasa. Karena Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Tuhan akan percayakan dengan perkara yang lebih besar lagi. Dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan yang berkenan. Kami akan lanjutkan acara ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Mbak Dita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau persiapkan persembahan kita dan minta saudari Anne berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah menjalankan ibadah dan sebentar kita akan memberikan sedikit apa yang kami punya. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Kita akan pujikan hari yang terindah. saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin jam 6 sore ada latihan tamborin di Maestro, bagi teman-teman yang bergabung bisa datang untuk latihan. Lalu hari Rabu ada Oikos Nyipang, lalu Selasa ada Sultan. Oikos Sultan enggak ya? Beda. Hari Rabu Oikos Nyipang. Lalu hari Rabu juga ada program Kristal bekerja sama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan berkat dari siaran itu. Hari Kamis ada latihan musik dan pujian jam 6 sore, ibadah raya pertama jam 6, ibadah raya kedua jam 7 malam di Maestro. Hari Jumat jam 6 sore ada doa dan puasa menara doa, dan diharap di Jumat ketiga besok seluruh pelayan harap hadir untuk berdoa bersama.
dilanjut jam 7 ada rapat Natal. Jadi dimohon untuk hadir. Jam Sabtu jam 5:30 ada ibadah Metanex di Maestro. Diharap semua anak-anak muda bisa hadir untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Hari Sabtu kita akan berjumpa lagi ibadah raya pertama di UKS, ibadah raya kedua di Hotel Warisan jam 5 sore, ibadah pertama jam 8 pagi, lalu nanti sore jam 3 sore ada ibadah anak Alpha Kids bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak, bisa dibawa untuk dapat mengenal Tuhan lebih dini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ada tambahan Bapak? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, besok Jumat adalah rapat perdana ya Pak Heri ya. Rapat perdana panitia Natal dan HUT gereja kita. Oleh karena itu diharapkan seluruh panitia boleh datang terlibat. Kan juga itu bersamaan dengan menara doa pelayan Pak Heri. Jadi diharapkan para pelayan boleh hadir ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami mohon maaf Rabu kemarin mungkin kalau ada yang biasa mendengarkan kristal, Rabu kemarin kosong kristalnya. Karena Pak Heri dan Bu Retno berhalangan hadir hari Rabu kemarin, saya pikir saya akan duet dengan penyiarnya Mbak Eno, dan ternyata Mbak Eno juga WA saya, ada temannya yang keseripahan, digantikan penyiar yang lain. Jadi kan sudah tidak memenuhi quorum itu ya, biasanya quorum itu kan 50% lebih. Kami biasa berempat, yang nggak datang 3, lah berarti kan tinggal saya sendirian. Walaupun diganti penyiar yang baru, tapi kan sudah biasa tektoknya dengan Mbak Eno, jadi saya bilang, lagu rohani aja dulu disetel, kita ketemu lagi Rabu depan. Jadi mohon maaf kristalnya kemarin kosong ya. Nah kemudian bagi yang bertanya-tanya kok ada informasi mengenai pemakaman, ibadah pelayanan untuk tutup peti, maisong dan segala macam, tapi kok tidak ada pengumuman di grup begitu ya. Karena memang yang kami layani ini bukan bagian dari jemaat di MCC, jadi kami memang tidak woro-woro. Jadi kami hanya dimintai tolong karena ada salah seorang saudara, masih saudara jauh dari Bu Putri ya, yang dipanggil oleh Tuhan. Nah ini juga menjadi salah satu pentingnya kenapa kita perlu bersekutu dalam gereja Pak Heri ya, karena yang namanya usia itu tidak pernah ada yang tahu. Ketika tiba-tiba Tuhan panggil kita dan kita tidak terlibat dalam satu komunitas rohani, biasanya oncal-oncalan. Begitu ya Pak Andreas ya. Biasanya terus lempar-lemparan. Ini mah dilayani sopo. KTP-nya Kristen, lah tapi tidak ada gereja. Wes angel-angel nganu wae. Nah, akhirnya terus dimakamkan dengan cara agama keyakinan yang lain. Yang penting kan dipendem kan gitu kan. Tidak bisa. Bapak Ibu, kalau kita merindukan bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan ketika nanti Tuhan panggil kita pulang ya kita dimakamkan dengan tata cara Kristen, dengan dilayani, ada penghiburan. Kita harus terlibat dalam komunitas rohani, kita harus terlibat dalam gereja ya. Tidak ada pengumuman yang lainnya. Nanti kalau ada pengumuman oikos akan diumumkan di dalam grup. Hari ini kita lihat banyak rekan-rekan kita yang tidak kelihatan. Ya mungkin efek karena habis hujan gitu ya, jadi hawanya posisinya untuk tidur ini lebih nyaman gitu ya. Tapi bersyukurlah kita yang datang pada pagi hari ini, kita mencari Tuhan, kita percaya bahwa ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang kita peroleh pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, untuk kita tutup dalam doa. Kita berjumpa lagi dalam ibadah yang akan datang ya. Yang tim pagi sore, mari kita persiapkan diri untuk nanti sore juga. Hormat pujian kami aturkan di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik ini semua semata-mata karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan hatinya Tuhan. Kami boleh berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Hamba percaya, kami semua boleh percaya, ada berkat-berkat rohani yang istimewa yang kami peroleh lewat ibadah pagi hari ini. Yang boleh memberkati kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk kami boleh tetap berpegang teguh beriman penuh kepada Tuhan Yesus saja.
Lewat puji-pujian kami boleh bersuka cita, lewat firman Tuhan kami terus diteguhkan, diajar untuk kami boleh semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam bentuk pelayanan apapun semuanya. Biarlah Tuhan akan percayakan dengan perkara yang lebih besar, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan melihat kesetiaan setiap pelayan, Tuhan melihat setiap totalitas para pelayan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang sia-sia. Semua yang sudah dilakukan dengan jerih lelah, dengan kesungguhan, hamba percaya bahwa Tuhan memiliki berkat tersendiri, Tuhan memiliki karunia tersendiri untuk setiap para pelayan-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Di dalam rumah tangganya, Tuhan berkati berikan rumah tangga yang harmonis, hangat, penuh cinta kasih mesra. Di dalamnya keselamatan Tuhan ada dan tinggal, sehingga seisi rumah kami boleh diselamatkan. Berkati pekerjaan tangan kami dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Apapun yang kami perlukan secara perekonomian hari-hari ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan mampu menyediakan. Lewat pekerjaan tangan kami yang diberkati, apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kesehatan setiap kami semua. Kalau ada jemaat yang sakit, biarlah Tuhan juga boleh sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan kami menjadi sembuh. Kami percaya bahwa setiap kelemahan, sakit, penyakit kami sudah Tuhan angkat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga dalam tantangan kehidupan, pergumulan, permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan, kami tidak tahu rencana Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan akan memampukan kami melewati pergumulan ini satu persatu. Tuhan akan memampukan kami, menyertai kami, menolong kami, menuntaskan masalah demi masalah yang kami hadapi. Hingga pada akhirnya ada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Kami boleh ceritakan dan saksikan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang boleh mendengar betapa kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati seluruh rangkaian kegiatan sepekan, baik dalam oikos, menara doa, latihan-latihan, juga rencana untuk rapat panitia Natal yang perdana, juga panitia HOT gereja. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, biarlah apapun yang kami kerjakan satu minggu ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Menjadi berkat, nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Saya mau serahkan ke panitia Natal, ke panitia HOT, Tuhan mampukan. Setiap kebutuhan dananya Tuhan cukupkan, sehingga perjuangan kami tidak sia-sia, tapi kami boleh melihat bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menjagai, menolong, menyertai agar kami sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami di rumah masing-masing, tanpa kerasukan apapun, untuk kami boleh membagikan, men-sharingkan berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mau pulang, kami bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, ada senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kita semua, tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila